Bismillahirrahmanirrahim. Babul khumasi. Bab nerangno pira-pira makalah sing bangsa 5 potongan-potongan kalimat. Wa fi wa fil khumasi sabun itu wa isurna lan 20 apa mau ibadah nasihat. Sitatun ta sing 6 akhbarun rupa pira-pira hadis wal baqi ta sing sekarine ku asarun pira-pira asar. Asar nak tenggene disiplin al hadis dawuh selain nabi. Biasane disebut apa? Asar, dawuh tabi'in apa dawuh tabi'in. Al-maqalatul ulati makalah yang pertama itu ngene. Ruya dan riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawakan man ahana khamsatan khosira khamsatan. Man desapane wong ahana iku nglecehno sapa man. Nyinakno sapa man, nyepelekno sapa man. Adalah tegese nyepelekno sapa man khamsatan ing wong 5 minan nasi saing manusa. Khosira mongko tuna sapa man khamsatan ing perkara 5. Manane ahlaka tegese ngrusak sapa man khamsata umurin ing 5 pira-pira perkara. Siji man ku wong istakhaffa, manute sabane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man bil ulama iklan pira-pira ulama. Manane di antara ka gambar arep tinggal sapa man tak di mau ing mulya ana ulama. Khosira mongko tuna sapa man adina ing babagan agama. Fa innahu mongko sak temne ulama. Anggo tentak ngono. Non keliru nggih. Non ganti wong tak barang tak sasar. Fa innahum ya tak benon. Ya no sing tak sesat musuh. Ya nek sik cop. Fa innahum mongko sak temene ulama iku makdan syariat iku dadi tambange syariat, panggonane syariat. Makdan iku tambang, manane ulama iku tambange syariat. Waman tisapane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man. Nyepelekno al umar bil umara iklan pira-pira umara. Ya penguasa negara atau penguasa pemerintahan. Ilmu logik bisa pira-pira raja zaman dhisik raja. Khasira mongko tuna sapa man adunya ing dalam urusan dunya. Li anahum karena saat temne umara iku alladzina wong akeh yuratibuna kang gawe urusan tertibno man kang gawe ketertiban sapa ladina umur dunya ing urusan dunya. Wajima mahlan kendaline dunya yaitu ana ing tangane umara. Nek nyepelekno ulama rugi agama, nyepelekno umara rugi dunya. Wa man tisaban wong istakhaffa nyepelekno sapa man bil jironi lan pira-pira tangga ilmu jawirina tegese sing nanggani kabeh. Fil masakin dalam pira-pira panggonan fisik manan masakin misal jihati sang sekali ana arah. Khasira moko tuna sapa man al manafi'an pira-pira manfaat. Manane il khairat itu bisa pira-pira kaapian naratikang ditawassalu kang digawe pelantaran apa biya khairat kal matlubi maring barang sing dituju. Ruwiyah dan riwayat napa ana sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa nabi walladzi nafsi biyadi. Walladzi tuminta nafsi kang te awak ingsun biyadi ana ing tangane lagi. Iku ngene lagi minora iman sapa abdun kawula hatta yuba sing seneng sapa abd. Dijarihi maring tanggane abd seneng mak ing perkara yuhib kang seneng sapa abd di nafsi krana awak dhewe. Kamane ndak ada seseorang iman kecuali seneng tanggane kancane kaya dene seneng ning awake. Iki damai Indonesia tenan. Kancane seneng menang ya melok seneng. Berarti kancane susah kalah ya melok susah. Akhirnya seneng sedina susah. Jadi sing menang susah regani kancane sing kalah seneng regani kancane sing Indonesia barokah. Hadise lali minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu. Jadi kena di bojo elek iku seneng. Perkarane tanggamu bojone ayu. Sing tanggam bojone ayu tetep susah mergo regani bojone. Aja terus ora. Jas kok ana wae. Rawang riwayat hadis sapa muslim dan muslim. Riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna wa ta'ala. Sabana wa ta'ala yufiku seneng sapa wa ar-rajula ing lanang. Lahu lan tetep kedhe rajul jaru suin, tai tangga sing elek, to jaru sauin. Tai tangga sing elek sami. Kados sing kira asap wa ten sauin wa suin. Yudihi kang larani sapa jar ing wong. Allah itu mencintai seseorang sing ditangga elek, sing tangga elek mau tukang menyakiti dia. Fayas biru. Monggo sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusu. Wayak tasih bulan golek ganjaran sapa wong bu ing
jaro suwe. Jadi di tonggo elek senane misi wae jamaah nyetel dangdutan. Pokoke mangkelno. Nah, iki dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno apa? Kata kiasi kan nyukupi ing wong sapa apa fi hayatin lantung uripan au maten kematian. Kata kiasi kan nyukupi ing wong sapa apa fi hayatin lantung uripan au maten kematian. Orang riwayat hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek, dia elek terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisam mana apa sarana apa? Mengko Ramadan imanan waktu saja. Terus ini penting ya. Kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah bojo. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Dia kita diadat keluarga kiai lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al mukarrom. Mestinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhiminal ghaiza mengendalikan apa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kalau juga balik jadi kiai, kita monitiang terus digurui, terus ngomong ke intinya balik. Ya kalau rata jawab. Lalu dia keminter dijawab. Sebarno tahun ini. Itu saya kesal dewe. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu Ila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting, cuma Ila itu Ahmad bin Hanbal. Jadi di Canom itu meleteni rakarwan tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajatali juga sudah ada butuh kamu, silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumah. Setelah dia sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad. Ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya. Ya ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad rela happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf, terus tanya, kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan karena dipanggil di suruh kembali lagi. Dari Muhammad, aku nuruti kon mergo perintah Nabi, aku ora urusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nabi mbek tangga. Tapi ngundang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintah Nabi. Ya ora ono urusane mbek kowe, tenang ae. Terus kalau mulang sampean kan ora prospek, tapi perintah pangeran. Ora prospek kan, kalau perintah. Jadi kalau mulang saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajian, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang, karena di saat itu saya nerangno hukumnya pangeran. Jadi mulang itu kelebihannya kan muji pangeran. Dan nak donga itu saat api-api itu hati nafsi, tetap ono unsur mementingkan dirinya apa. Nah, kalau donga mbek mulang itu pede mulang. Kalau nak donga itu isin sampai pangeran apa. Antara ning amalku mbek penjalukanku nang akeh. Jaluk ya, kan jenenge cah pola. Amal ora banyak tapi jalukane. Ora prestasi ujuk bonus kan wong aneh. Kowe wong aneh kabeh. Nek donga semangat nak amal. Sok gawe kabeh. Ibarat kerja prestasinya enggak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyekan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah, tanazzuh, ta'dhimu. Sehingga kalau nak mulang itu karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan langit bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu hilang hadun nafsi. Kalau mulang puan itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas umroh. Anak sarang minta ikut, saya ingin nyamini dengan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Kakak ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam, ya ada 6 beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Saya ini wong kualit, seneng dia itu sowan tok jari itu. Tapi nak ngaji kan. Itu sirine kenapa ora pati buka sowan. Kiai nak buka sowan, ini wong sowan. Ya lu bingung. Tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng kiai iki. Aku takon. Wah, wae. Aku
sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh, sowan kiai sowan yo pangestu. Misalnya kayak haji yo pangestu aku, terus tak pangestu ning dia mung butuh haji mabrur. Rukune ra roh, syaraté ra roh sampai mabrur bah. Ya kaji saya yai kok gede kaji, syarat saya kaji nopo. Kan aku iso nerangno. Nah, tuan kayak gitu yo. Coba 01, coba 02. Kayak gitu. Dongakno ya donga sak Indonesia adil lho. Karena persatuan Indonesia. Nah, oleh dongakno apa salah. Sitok itu jelas. Kita enggak. Kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong pangestu terus lo haji badhe dongakno kaji mabrur. Sama nek roh Pak rukun sampeyan tak donga. Iku ibarat ana wong ora iso numpak sepeda motor. Yai kalau dongakno selamat, lagi asing. Iso wae dongakno selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencolot. Lah wong rukun syaratnya rasa kok dongakno kaji. Ngono kiai sing gelem yo akeh. Salame dablah nang wis. Adat kita ini salah dalam makanya saya itu mana dia orang usah sowan aku orang guna nih semua yang ngaji yang ini jenis sowan yang ngaji titik sowan ya sudah ditektir ketemu nah, ditektir saya gak bisa ngelak tektir tapi tektir malah ikhtiari nah ikhtiari jadi modus apa jadi orang tektir apa modus jadi beda tektir apa modus. Kadang kok gue yuk kuat, terus ngerti nak kiai malam Selasa malam Jumat juga ngaji. Tekan undangan milih malam Selasa, nanti juga malam Selasa nanti. Tapi gue istirahat mau tidur undangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah sudah disuang banyak. Kadang orang itu tidak tanya syarat pokoknya tawaf itu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita madzhab apa? Kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahalul awal itu apa? Tahalul tsani apa? Itu enggak. Ya itu nggak nopo kaji mabrur, itu nggak nopo. Ini kan kayak gini, gue mau bawa uang pak sepeda motor raiso, jadi nggak nopo pak sepeda motor. Selamat. Kan jadi aneh, kalau urutan tahapan lu. Tapi ini Indonesia juga aneh, tapi kita ahli ilmu, roh kelakuan uniku kelakuan. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan. Kalau apa hubungan apa? Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Rukun ini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama. Jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib, sama-sama tidak tahu deh. Saat sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud. Kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sapati abumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Dan Nabi ngendikan detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, karena nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks satunya. Umir tu an asjuda ala sapati abumin. Kita ini, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabhah satu apa? Baduk bisa misalnya apa? Tidak. Apa? Baduk bisa apa? Keneng. Apa keneng? Apa mesti ra iso. Apa? Tidak. Dene nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Dene yo kaya. Kok nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali kan kono. Sampai wali kan untun. Jadi malah sombong. Ra iso ora sombong. Apa mesti kudu jawab. Apa kadang kok aja tidak. Keneng. Masa bener? Apa? Tidak wae lah. Sing ngecapiren lho kadang kok bocah. Apa? Beda-beda dahi jare. Bener ti, Mas? Wis kowe sing nasihat keliru lah, kok sing penting kowe. Apa? Pedok iki. Ya, pedok.
Ya sepakat bado ya. Regani wong sepuh. Oh, ya, Arab gitu. Kanjeng Nabi aku sebelum Mustafa aku loro kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saat itu. Kau jadi niru itu. Apa Nabi Islam itu nopo ya Rasul? Ya Islam itu siji maca syahadat. Nomor loro salat pimpin dan lima waktu. Nomor telu poso Ramadan. Pas Ramadan Pak ya Ramadan. Sing wajib Ramadan. Apa? Zakat. Lima haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wala aqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwih gak kurang. Jadi wong gak gelem salat-salat ku mah mati. Asa sunat ya mah mati. Tapi Nabi itu apa komentarnya? Man sarrahu ayam biro ila ahli jannah fal yang ila. Kita kepen wong duduk swarga delok wong pas-pasan. Dene mau duwe logika salat sunat itu penting, nek menawa fardune rasah sunate. Itu dari cara dekne agama itu problem. Jadi ini pas banget. Nah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arab kita tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arab. Asal kamu ulama harus mengikuti Arab. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abi, ini pentingnya. Kalau yang nggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Tapi bayangno itu non Muslim, ya non apa? Misalnya non Muslim, apa Islam roh Mustafa, duhane walang roka, wong busuk, sigoten kan busuk, sigoten busuk, duhane tok, duha paling afdal berapa roka? 8. Qobliyah dhuwur sing ideal ya. 4, loro itu serada males. Badiah 4, qobliyah asar 4, terus kira 8, 12. Apa? 16. Terus 16. Berarti asar kriminal ya oleh. Terlalu semangat. Badia zuhur itu ana ulama nyunatno salat awwabi. Itu bareng maghrib itu ana salat apa? Awwabi. Bareng maghrib dintekno nganti apa? Bari isa iku witir. Witir itu berapa? 13. Bener? Sing ideal. 11 atau 13? 11. Kalau sing darani 11 dan sing darani 13. Sing darani 13 itu nganggep sing 2 rakaat pertama badia isya untuk khilafnya. Berarti piro? Hitung. Matematika ora roh lali. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sido. Umpama Islam ngakoni sunat kabeh sing ape Islam ora. Mergo pikirane ora kok berlahan nek ora Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene iki. Yo, Cina ditombo Islam roe Islam pas. Salat pas. Dhuwur yo. Asar yo. Ngono tok. Mulane wong iku yo aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek aku terlalu untuk dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk nih fanatik Islam pas. Kulo lho sepe jangan aku bolak-balik fatwa. Jadi wong itu ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu itu diseneni ya. Diseneni ojo ya. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu menawa sausé Nabi wafat. Nyungipin wong sing bedino tuh. Tua. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus itu butuh karo memposisikan sunat koyo. Tapi jangan takut aku fatwa bola-bola aku salah. Aku tok wis sing korban. Lho mergo aku pantes, aku keuangan pangeran tapi nek terlalu sholat mesti dadi syariat. Tapi kan tel kangen itu sholat. Abu Bakar lebih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ini menurut saya Abu Bakar dipecah. Apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan?
Jadi intinya ya nggak apa-apa kamu puasa sunat, tapi nggak boleh dipersiapkan. Terus sekarang nggak ada apa, nggak ada perlakuan khusus. Pokoknya nggak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama. Karena tadi bayangnya misalnya kue Cina atau kafir itu Islam khusus. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo ibadahnya kok mau. Tapi nak rokok aku, orang mungkin kan roy sami turu, tangi rokokan. Bariku ngopi, bariku jagungan, bariku melaku-melaku nggak sudah montor. Islam mengenai kutok. Tapi nak Islami Roh Mustafa, iso buka bro. Wah mau bariku wiridan, bariku beda-beda, bariku fokus, berleheran ada. Jadi, melane agama itu unik. Ya agama itu nopo. Kue rapi surya salah. Mengiling pengiran orang. Kusut terus ya salah. Terus dia rapi biasa lah. Anut bakatmu nopo. Ya kalau pokoknya ngilo dewi. Gusti kulo ini bakat ini. Ya karena tadi apa ya? Saya akan diterang nopo. Ini karena menyangkut ahwal. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus tidak. Saya pernah ditanya anak saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Jawaban saya gitu. Saya ada ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi. Jadi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan khafifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya ya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Ditanya, apa mau sholat? Allah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bawal wudhu. Dia harus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Nah ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh tidak? Enggak boleh. Kalau sunat, karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kiki khusyuk diantem karo santri wajib dalek bar. Wah aku paling bingung. Kulo sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu sing wajib dalek. Ya bingung. Tak wajib lho aku ora bakat. Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus dia neraka. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Dia tahu poso ini. Poso. Kalau nanti di santri gue poso 4 tahun. Padahal dalil kan setahun ini 3 tahun. Tak tahu ikan. Lalu batalo kapan? Rencana pulau 11 tahun. Dong 3 tahun modal dengan gue saku isin malah habis. Batinku. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena dia kedua, biasa nggak kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ngaji kami lah. Bahkan kenapa di poso pinter? Tak ngono, uang keramat itu penting orang roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso malah Nabi berposo. Karena takut dianggap masyhur. Tiap Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, bila hari ke-6. Padahal pertama Qiyamul Ramadan itu terinspirasi oleh siapa itu? Oleh Nabi. Ya. Namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak. Hari ketiga tambah. Hari ke-4 keempat kila ke-6. Tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi sudah tidak sholat Qiyamul Lail di masjid maksudnya orang. Nah, gue kan saat ngomai maksudnya. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi malah fardu. Dan itu ulama harus dijaga. Kalau ada aslinya di izin, sering izin di tonggo pulau. Misalnya sholat musuh sahabat, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti anak orang.
Tapi berkali-kali saya ikut. Nah melok terus udah ke fardu. Nah orang terus udah ke bahagia. Jadi ya kadang melok kadang ora. Yang jelas kalau sering sudah kok jelas. Amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa udah hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, Allah tambahnya pantas. Aku orang arah kan tanggaku curiga, aku arah sholat itu saban perkara kan gak orang curiga. Mesti uang ini, enak uang alim ini mesti itu. Jadi rodok enak lah soalnya aman tentram terkendali. Karena apa? Wis untuk mandat husnudzon itu, jadi rodok aman. Kayak gue kan rantau husnudzon. Gue misalnya ramal sholat mesti gede imam. Sentimen. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama siapa utaknya dan memang saya hafalkan. Wa innahu kana Rasulullah la yadul amala wa yuhibbu ma khafata ayyufradu alaihi. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Dia sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan, apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, berrokokan, terus gak sikatan, dianggap beretika, tidak jauh saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan, tangi turu, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib dah melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisil. Amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang, saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat. Pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu Allah. Tangi turun itu pantesin sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu ada umat Nabi yang jadi karena orang sudah kejang di jalan. Terus hampir sholat perkara. Orang bawa sikap. Kalau misalnya terusnya orang pagere tanggane malah. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwa indah kulli sholatin sebagai riwayat ada indah kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Kowe saiki ngene. Kowe ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Ya. Normalnya sholat itu kalau pelengahan batal karena gak ngergani pangeran. Tuan pangeran pelengahan, bukar-bukur, sangok. Rai-rai ngono iku pantese dibatal gak salat. Berpelengahan kukur-kukur. Bukar-bukur. Pantese lho salat itu dibatal. Lho cara kula dadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kula di otoritas apa. Tapi mau dibatal ku yo sakake, akhirnya ora dibatal. Mau Nabi ketika ini jom kowe nak salat pengiran. Ojo plekat gak sopan iku ora. Asline ya pengen ngendikan batal tapi piye to rai-rai ngene iki. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai ya. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan terus memihak. Kalau toriko Islam wajib no, koyo wajib dalam ilmu wajib. Mau balik koyo dakwah itu wajib. Terus yang ahli negara koyo itu si asik wajib. Terus kono. Nah, ulama itu yang jaga konstitusi, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh, di antara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Tohir ini. Abdullah bin Husain bin Tohir ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang jadi bangun, jadi kayak ngalim murid. Karena ke santri bisa zaman era kulo, santri kan karpet teng jamaah, itu orang sing masak, orang sing lagi nyumet kompor, orang sing tengah-tengah goreng tempe, dari kangkang kan jamaah pun rusno, akhirnya kan bilang rusno, apa? Channel juga kepengen santri wajib kos dan tertib,
Engkau jamaah bener. Jadi kamu dewi. Tak wajib no barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya orang wajib, rapati, ya rawani. Akhirnya jamaah separuh. Tetap pondok modern. Wajib, enak deh. Lengkap. Kawan jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan suatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang tidak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya ada boleh. Kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat. Dan itu masalah besar dari konstitusi itu ulama. Jadi kayak apa yang nandingi syariat itu kan Nabi dari Nabi muni, misalnya Nabi berkata, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ngendikan lam yajib, gak wajib cum. Terus kowe sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran besok, Nabi kok jadi saiki. Kira-kira wani ya, jalan. Kok guyu-guyu. Tapi aku tahu sing aku ojo kowe ya, aku berapa aku tahu. Kira di pondok itu sing tegak. Kok santrimu ndek bakat beling kok kiai ndek tadi. Jadi memang berat. Jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye, seperti kiai ku loro-loro mun ngantil kok. Nara bakat ra usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Naruhan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, Mas. Sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi, sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i menghentikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzuannya boleh, tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang ulama. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatu syar'i, nanti bonus juga, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya, nah aku anut kaul sing wajib qasar. Aku terlalu ya penting qasar. Nah aku kan qasaran berdasar males, mulai gak wali-wali. Aku ngosor, pakai ngosor wali aku ngosoran kan makin males. Papa loro ambil loro. Udah kalau kangen pengiran, kepengen papa. Cuma khawatir kalau sombong, perkara ini ora nampa. Selesai nanti. Terus ngilangno sombong itu. Terus keren aku cara. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarat tidak senang? Dan ada hadis inna wa yuhibbu an tukta rukhasuhu kama yuhibbu an tukta azzahu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima sebagaimana suka kalau kewajibannya. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Ben, aku tuh kokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo kan? Gak jawab saja, Ben gelo pinter. Gelo kan karena tidak mengindahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Ben, ini duit tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo kan? Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu rakrono perintahnya gak dilakoni dok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan sebenarnya di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, ya jangan aku. Maksudnya kan boleh aku coba gue gak cerita. Itu berarti boleh kafe. Ya senasib gue, dia berat-beratnya. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu antukta ukhosuhu kama yuhibbu antukta asik. Dan kalau sama takut lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Istiqomah ya beristiqomah, ngelakoni ibadah sunat apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak. Terus dua, jangan perlakukan kayak misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ini tahadus gini, masa mulai nukarkan uang-uang pecahan, isinya gani kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil.
terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus apa Ramadan. Bahkan kemarin sebulan kemarin saya sudah buka aja beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan, terus puasa. Ya, saya biasa puasa suro, puasa apa, tapi nggak persiapan. Jadi dulu ya Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus puasa. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Nggak bisa menegus, nggak tak siap menegus. Oh, jadi Abu Bakar biasa. Duduk sih, jangan itu duduk ya begitu. Jadi sahabat juga lucu, ngono kok geger, terus gue kan ngono kok geger. Ini konstitusi dah ulama ini. Jadi kalau kenal kiai sing tulisannya api, kalau dia rada cocok gitu, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok nak wong alim kan duwe saling. Dia ini fanatik, gaya kaligrafi. Tulisan aku. Tidak. Nak rapati gelem nuku yo ora jamu wong iki. Ya aku dhisik yo eskal maksa ora dosa. Ngedone tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wis tuwek mati lagi tak takok. Wis mati. Mbah kula niku jagal jenengan suwi, saiki mau mati kula takok. Yo apa? Dene sepuh ras kok. Ngene Kak. Kang pernah sepuh sama saya. Ngene Kak. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam pun. Ini nak soal kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi rabi. Ngilangi bingung itu ibadat. Aku yang mendingan, jadi yang ngomong mulai dhisik agak tak bantah. Angen-angen ya bener, saya kena mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai-rai Ranto Hidayat gitu. Kan kita sempat mamangi muslim tanpa muslim. Bareng ana tulisane. Islaman lho kan. Nggih. Kowe marung misalnya, ya ngene. Marung ning daerah tertentu sing ora kenal. Kan misalnya Arab iki kodho apa manuk. Nek dikeliti kan kodho ya. Tapi bareng ono sana ayat kursi kan. Manuk iki kok. Ayat kursi saingan mbek kodho kan ngono. Paham gitu. Jos ya. Aku pas iku umur 17 kok. Berarti dia dulu santri-santri yo kon ngerti. Oh nak suruh gue ngamuk. Ya ini di Mondok ini Jawa Timur. Terkenal jadul. Penambah ya, adik mbah kula. Jadi adik kandung ini. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbek kula, tapi bantah ape. Barang ape gak pundut wis karo ketara kenapa gak pundut. Tak. Cek diutang aku tak takon yo. Bapak mau dereng kapundhut iku jawab piye? Yo jawab. Saya alhamdulillah, kamu diwajibno kan sudah tuku dhewe. Apa? Malah sing ora kajila sono gambare Ka'bah. Bae ku modus wong. Tapi alhamdulillah orang kajila kan bergambar. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut kena apa ben ra kebakar. Aduh. Dunia kira jadi tas jimat. Dan sing gambare nak Rasulillah macam-macam. Tapi saiki gampang diteni. Karena Jawa Timur sampai ke Keduna itu sih Nahdlatul Ulama gampang menang. Gampang menang. Mustafa itu mah Mustafa. Ini sih mau ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah Keduna. Gue mesti, awang dia rawan yang nyanyi gue. Awangnya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Jadi ngaji aku ganjaranku 10, aja balik 8. Soalnya gak loro kakek. Nama lele itu ditulis ke sitok. Sitok nama malah pe 10. Songong misalnya. Oh itu. Dan ada ngenyak Mustafa, aku bisa ngenyak Kiai itu. Aku kan Kiai ini Kiai. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini nggak boleh. Nah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ilah ahli jannah fal yang dur ilah. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya nih.
Orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam. Itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat. Sama sekali nggak pernah. Waktu nak pulang bertanya. Ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena dia orang wali mungkin saking menyembunyikan amalnya, mungkin dia tidak sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali tidak ada yang. Tapi saking tadi ingin menjaga konstitusi. Karena tadi. Makanya Rasulullah itu sepanjang wong keramat mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Tapi Umar gawe gerakan terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti qiyamul lail ya sampai entek Ramadan. Ora mau sampai tanggal mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4 bubar. Ya delok satu-satu sunnah. Ya tapi mosok sunnah Rasul kok malah ninggal ibadah. Malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan iku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 yo bolak-balik, makmum 20 yo bolak-balik. Enggak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pengen ora masalah. Kan itu jalur khusus Mas. Jadi gak melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kowe nak magrib paling cara pengenan imame tetep aku. Yo iki dene imame tapi cara pengenan. Dan Nabi ya tahu, makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, bahwa jada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada bina rajulan. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasir Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas berarti ya sama misalnya dengan Nabi Ali bin Abi Thalib ya misalnya dengan Nabi Fadl bin Abbas ya siapa misalnya di situ itu ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah kalau sedekat-dekatnya sahabat kalau di kamarnya Nabi ya nggak etis kalau tidak apa keluarga makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali ada siapa Fadl ada Sayyid Abbas Nabi di papa hanya masyhur itu kan Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa Nabi. Kalau Abdurrahman enggak, dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana itu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu. Suwira tempat-tempat, padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Menabung sekali-kali tahun Nabi Abdurrahman sholat ya rada sakar bedil. Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab sirah itu ada bed walam yusol lil Mustafa khalfa asad ilabna aufin waladul fadlul abad seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali ilabna aufin kecuali waladul fadlul abad dan itu kenangan yang abadi gak ada agar sholat kayak Imam Mustafa Rufin atau Imam Kaji tidak gaya-gaya dari zaman aku tahu Imam ya tentu nek akhirat tetap ae Nabi situ. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Kowe ya imam itu mesti tulisanmu tetep ono bukan ngono. Mustofa imam itu bae ora ono. Kok didemo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman ngono ora disahno. Ya kalau suwun ya, pokoknya sunat ya tetap sunat, wajib ya tetap. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali, dan termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lambat. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngeper itu kaya orang tidak ada di laula anasukto ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan berat bagi kaum saya, pasti siwak putar. Karena secara etika itu wajib. Terus contoh ketiga, entah keberapa lagi dari saya.
kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yaqqa sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah. Paham ya? Sepakat kan sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditunggu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di mentorok. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik. Sholat maghrib itu waktu rentek biqadri ayatat toharo saksur summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa nggih? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci salat 5 rakaat. Dan itu kalau apa? Jadid justru. Kalau apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib Akrab Al-Atas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat Isya. Jadi teman saya penak ya gak tanggungan. Mulai wis ya batal maghrib kalau Isya. Aku udah tertarik banget. Kok di fatwa MUI sesat repot. Fatwa MUI wakil presiden, kriminal. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal lu boleh jajal. Dewi tapi sapa? Nah, sudah saya ulang lagi ya. Itu udah penting. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serah-serah detailnya boleh apa garap gelar doktoral. Ya itu ikhlas serah doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi pada ratinya 5. Kalau sebar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasih, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngedikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada Nabi ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan itu sholat orang ini mau terus sahabat yang rukun-rukun itu suruh Mustafa apa mana? Tapi barokahnya itu, barokahnya peristiwa itu, karena ashabu Rasulillah, iku yanamuna wasallahu walam yatabattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, sungguh kejeglat-jeglip, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kan ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi ojo terus lorong ini telentang sih. Ora oleh. Jadi Kak Mustafa pas ngaji dulu itu pas turun. Itu ora batal apa? Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari Dewi Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yakko sulusul lailin akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, akhirnya lebih sering sholat di depan. Meskipun bentuk afdolnya di belakang.
Ya tapi misalnya kok otos kowe gerakan iku Nabi lah yo ora seneng, piye berat no umat. Tapi nek ora tau blas, Nabi yo hampir goblok. Cung pisan-pisan lakoni Nabi. Mulane aku yo tahu, pisan tapi Nabi ngakoni ini pisan ya aku tahu. Pisan. Jadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah. Nah mungkin ketika gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo yo tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko coba istighfar bareng-bareng ngenteni jam ya kira-kira setengah 3. Ada saya ini kono istighosah setengah songan apa masih tahu ya tapi apa tentang ya iya urus ning lapangan buka tempat mustajab waktune setengah songo ya ora wektu ya tapi apa tentang darani anti istighosah itu coba melaporkan lah apa dulu ngono ku ngilangno ilmu kabeh ilmu sepakat nah istighfar wabil asarihum itu dadi wabil duha hum yasrifun. Tapi kaya aja melok kok ngritik kaya aku kualat nang. Aku ya keben aku ngomong wae ngomong. Yes, benar. Ya saiki istighfar wa bil asar guna sabirun wa bil duha. Asar waktu apa? Sahur jam 5 nopo jam 3. Tapi kadang dia yang mendingan. Aku yo krungu, kritik kok krungu. Tapi nyatane setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 9 labar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi ya arep-arep di sepuro tenan aku lumayan ayo. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Hampir melok organisasi, ora melok jamaatul muslimin. Melok wis do nabrak syariat. Tapi yo luwih apik dibanding konser ya iku tapi kok sering. Tapi kalau tahu melok deh, ya tahu jutaan kok. Lu kok teko. Ya gue syarat. Bareng ping 3 ping 4 syarat. Pokoknya orang bukan setahun pisan gue syarat. Dan aku ganti nabi. Hak orang teko itu ya umatku, dia nabi itu. Tapi misalnya takoi nabi, kok teko terus ya? Padahal ora persis yo nabi. Sering bener begitu. Jadi kalau suwon kita terus. Makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Ketika syariat mau ditambah dengan ijabuma lam yaji, beliau juga menentang mati-mati. Tapi nak ono wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-mati. Berarti wong saleh tenan wong kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam anyaran, selawase ra salat, ketemu kiai khusyuk. Salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. So, bahas itu soalnya bang, selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya bersolat kalau ngomong. Caranya bisa bermelok. Bahkan di Nabi orang mau bisa tak, ya Rasulullah berarti ngaji jenengan. Ngaji apa? Para itu caranya sholat. Jadi ben, just gini baik. Mau aku sholat ke melok. Barang Nabi sholat zuhur kon melok, asar kon melok. Barang kesebar 5 waktu sekarang mulai. Lah terus carane salat seperti sallu kamaro itu muni. Dia salat kok sumber roy mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sab'ata asar. Awaluha an-niyat. Ora tau asali qiyamul qadir apa? Asali qiraatul ora ono Nabi ngulang itu. Itu untuk aku salat nggih. Aku salat genep 5. Ojo sitok, mau nak pagi sartok terus mulai nyongkone sing wajib mau. Kayak kasus Islam di Sumatera itu, desa ini saya Yusuf Baros itu menangis sinten Sayyidina. Jadi sajane versi Islam anyar pertama sekitar Sumatera, wajah pokoknya Sumatera.
Ujungnya saya itu sebaras itu gila menangis itu. Siti. Ulang sholat lagi telu kan. Goyong. Goyong kan saya ini kamu itu nak sholat mau telu. Diulang lagi telu. Goyong. Wah, aku nak gue rasa maghrib yo penak itu. Lah subuh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu kok sholat telu. Ya, aku misalnya kaji Nabi mau ulang sholat asar sudah mulai. Wah, aku dirare Nabi asar tok, liane orang. Mereka orang. Terus. Rawal Bukhari wa man disapani wong istakhofa nyepelek sapa man abi baik lan program al hadis lan program akhir khosira mongko tuna sapa man al mawad data seneng. Mawad data ahlika. Ahlaka tegese ngrusakno. Khosira mongko tuna sapa man al mawad data ing senengi. Ahlaka. Tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahum ing disenengi ahli. Ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot aku tak pokok. Waman disapane wong istakhofa nyepelekno sapa man di ahlihi. Ing keluargane man, aizab jadi diksi bojo man, fasira mongko dun sapa man, thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong akan tukaran di bojo ya lara, aku tak pokok ora iso paham ya lara kabeh. Landatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika gak isi kamu urip sapa wong bisa berarti kan sebab makas. Alhamdulillah Alhamdulillah